Ada satu kalimat yang diucapkan seorang diva panggung Hong Kong di tengah penyakit yang merenggut hidupnya di hadapan ribuan penonton. Kalau aku menikah, aku ingin menikah dengan seorang seperti Andy Lau. Dia mengucapkan bukan sekali, tapi berulang kali selama lebih dari 1 dekade dalam wawancara, dalam konser, dalam siaran radio. Tapi sampai dia menutup mata untuk selamanya di usia 40 tahun, laki-laki yang dia sebut itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ini bukan drama, ini kisah nyata dari 2 superstar terbesar Hong Kong era 80-an 90-an, Anita Mui dan Andy Lau, yang selama 20 tahun hidup dalam status yang tak pernah jelas, sahabat, rekan kerja, atau 2 orang yang saling jatuh cinta, tapi tak pernah berani mengatakannya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Mari kita kuak satu persatu. Pada 1982, seorang gadis dari keluarga miskin di Hong Kong yang sejak kecil sudah mengamen di taman hiburan Lai Yuen ikut kontes menyanyi TVB New Talent Singing Award. Namanya Mui Yim Fong. Dunia mengenalnya sebagai Anita Mui dengan lagu Season of Wind. Dia menang di usia 18 tahun dan langsung melejit menjadi bintang besar, setara nama-nama seperti Alan Tam dan Leslie Chung. 2 tahun kemudian di kontes bintang baru 1984, seorang pemuda bernama Lau Tak Wah, kelak dikenal sebagai Andy Lau, bertugas sebagai pembawa acara dan Anita menjadi salah satu tamu. Menurut sejumlah laporan media Hong Kong, Anita lah yang banyak membantu mempromosikan Andy di berbagai acara televisi pada masa sulitnya itu. Dari sinilah benih kedekatan 2 bintang itu mulai tumbuh. Titik balik terjadi pada 1990 saat Anita dan Andy berperan sebagai pasangan dalam film Kawashima Yoshiko. Tak lama setelah itu, rumor asmara di antara mereka mulai menyebar luas dan keduanya sama sekali tidak menghindarinya. Justru sebaliknya, mereka makin sering tampil dekat di depan publik. Pada 1991, dalam acara TVB bersegmen pemilihan kekasih ideal Andy Lau, Anita ditanya berapa nilai untuk Andy Lau. Jawabannya 100 dari 100. Giliran Andy Lau ditanya, dia hanya memberi Anita 59 poin karena katanya Anita terlalu suka pergi ke diskotik. Anita membalas bercanda bahwa sejak Andy mengatakan itu, dia benar-benar berhenti ke diskotik. Di tahun yang sama, mereka kembali beradu peran. Anita pernah mengaku salah satu momen paling dia ingat sepanjang karirnya adalah adegan ciuman dengan Andy di sebuah balkon di samping bunga melati. Momen yang menurutnya terasa begitu romantis hingga seolah-olah sungguhan. Momen-momen kecil seperti inilah yang membuat publik semakin yakin ada perasaan yang lebih dalam dari sekedar pertemanan biasa. Sepanjang 1990-an, Anita dan Andy hampir tak pernah lepas dari pemberitaan. Mereka kerap tampil bersama, menyanyi duet, bahkan berpelukan dan berciuman di depan publik. Sesuatu yang menurut rekan seprofesi mereka, Jackie Chung, membuat orang lain tidak akan berani melakukannya. Pada 1998, keduanya merilis album promosi bersama di Taiwan dengan nama proyek AA dari inisial Andy dan Anita. Saat ditanya langsung apakah mereka berpacaran, Anita menjawab tidak. Andy hanya diam, lalu di kesempatan lain menjawab ambigu. Bahkan dirinya sendiri pun tidak benar-benar tahu hubungan macam apa yang mereka jalani. Dalam wawancara 2002, saat ditanya soal rumor itu, Anita menyebutnya kesalahpahaman yang indah, dan jika orang lain ingin terus mempercayainya, dia tidak keberatan. Namun di wawancara lain dengan presenter Su Ge Hui, jawabannya jauh lebih jujur. Dia mengaku tidak berani membayangkan dirinya dan Andy menjadi sepasang kekasih karena takut kalau hubungan itu gagal, dia akan kehilangan persahabatan yang sudah dia bangun selama puluhan tahun. Sementara itu, sejak 1985, Andy sudah menjalin hubungan dengan model asal Malaysia, Carol Chu. Hubungan yang baru diakui ke publik bertahun-tahun kemudian setelah menikah diam-diam pada tahun 2008. Banyak pengamat menilai bagi Andy, perasaan ke Anita lebih condong ke persahabatan yang sangat dalam, sementara hatinya sejak lama sudah tertambat pada Carol.
Awal tahun 2000-an, hidup Anita diuji rentetan kemalangan. Sahabat dekatnya, Leslie Chung, meninggal April 2003. Tak lama setelah itu, Anita sendiri didiagnosis kanker leher rahim stadium lanjut. Dia sempat menyembunyikan kondisi dari orang terdekat. Sampai suatu hari, dia meluapkan kesedihannya lewat telepon kepada seorang teman. Teman itu adalah Andy Lau, orang pertama di industri hiburan yang tahu penyakitnya. Andy Lau dikabarkan langsung datang ke rumahnya dan menghabiskan semalaman membujuknya untuk menerima pengobatan. November 2003, meski tubuhnya lemah karena kemoterapi, Anita menggelar konser perpisahan di Hong Kong Coliseum. Di salah satu malam, dia naik panggung menggunakan gaun pengantin putih perancangan sahabat lamanya, Eddie Lau. Anita berkata kepada penonton bahwa dia sudah berkali-kali mengenakan gaun pengantin di atas panggung, tapi gaun itu tak pernah benar-benar miliknya. Dan dia percaya kesempatan untuk punya pernikahannya sendiri sudah tidak terbuka lagi. Andy naik ke panggung malam itu sebagai tamu kehormatan. Di hadapan ribuan penonton, dia menyatakan kasih sayangnya kepada Anita dengan kalimat yang kemudian sangat dikenal publik Hong Kong, bahwa dia akan mencintainya selama 10.000 tahun. Tepuk tangan malam itu disebut salah satu momen paling emosional dalam sejarah konser Hong Kong. Pada 30 Desember 2003, Anita meninggal dunia akibat komplikasi kanker di usia 40 tahun. Andy dilaporkan berada di sisinya pada malam-malam terakhir, dan dalam konferensi pers pengumuman kematiannya, Andy berdiri di posisi paling belakang, mengenakan masker besar, menyisakan sepasang mata yang merah dan sembab, masih mengenakan baju yang sedianya untuk syuting iklan tahun baru karena bergegas datang begitu mendengar kabar itu. Pada 30 Desember 2003, Anita meninggal dunia akibat komplikasi kanker. Keesokan malamnya, Andy tetap tampil dalam konser hitungan mundur tahun baru di Shanghai sesuai jadwal. Para saksi menggambarkan penampilannya seperti sosok yang baru kehilangan orang penting. Wajah pucat tertutup bedak tebal, suara bergetar, mata tetap merah sepanjang pertunjukan. 7 tahun setelah kematian Anita, pada 2010, ibunya Tam Mai Kam mengejutkan publik dengan klaim bahwa putrinya pernah menghabiskan banyak uang mendirikan perusahaan produksi dan membiayai film Dance of Dream yang dibintangi Andy. Semua karena cinta putrinya kepadanya. Tam juga menuding Andy tetap mendekati Anita meski sudah berpacaran dengan Carol Chu. Kakak Anita, Peter Mui, menambahkan bahwa Andy mengaku tidak mengenal mereka saat dikunjungi dan tidak pernah membalas surat-surat yang dikirimkan. Andy sendiri menolak menanggapi tuduhan itu. Penting dicatat, klaim itu muncul di tengah perseteruan hukum panjang antara Tam dengan pelaksanaan wasiat Anita soal warisan, sehingga perlu dilihat secara berimbang, bukan sebagai fakta tunggal. Di sisi lain, sutradara Wong Jing yang mengenal keduanya dekat memberi gambaran lebih lembut bahwa banyak orang percaya Anita benar-benar mencintai Andy, dan mungkin itu benar. Namun menurutnya, di balik panggung gemerlap, Anita sebenarnya sepanjang hidupnya mencari cinta yang sempurna, cinta yang sampai akhir hayatnya tidak pernah benar-benar dia temukan. Jadi, apakah Anita Mui benar-benar mencintai Andy Lau? Dari berbagai sumber, jawabannya tidak hitam putih. Anita lebih sering membantah langsung bahwa dia diam-diam mencintai Andy dan menyebut perasaannya hanya kekaguman pada karakter dan etos kerjanya. Tapi dia juga tidak pernah benar-benar membantahnya secara tegas. Kalimat-kalimatnya selalu menyisakan ruang abu-abu. Andy sendiri selalu memilih jawaban paling aman, bahwa hubungan mereka adalah jodoh sebagai sahabat yang pasti diakui hampir semua orang yang mengenal mereka. Ikatan 20 tahun mereka jauh lebih dalam dari sekedar rekan kerja. Mungkin inilah yang sebenarnya terjadi. Dua orang saling sayang dengan tulus, tapi terlalu takut mempertaruhkan 20 tahun persahabatan demi cinta yang belum pasti akan berhasil. Anita Mui meninggalkan dunia tanpa pernah menikah, tanpa pernah memiliki gaun pengantin yang benar-benar miliknya. Tapi dia meninggalkan sebuah lagu, sebuah era, dan sebuah kisah cinta yang sampai hari ini masih diperbincangkan.